Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad. Pada mata kuliah kewirausahaan kali ini, saya akan membawakan tentang laporan penjualan proposal bisnis sayur segar Ajra. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pendahuluan atau latar belakang. Tren gaya hidup sehat semakin populer di kalangan masyarakat modern, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi, terutama sayuran segar. Sehingga bisnis perdagangan sayur segar ini memiliki potensi pasar yang besar. Data menunjukkan bahwa konsumsi sayuran di Indonesia masih jauh di bawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 400 gram per hari. Hal ini menunjukkan adanya potensi pasar yang besar untuk produk sayuran segar, olahan dan siap saji. Selain itu, meningkatnya popularitas diet vegetarian dan vegan juga turut mendorong permintaan akan produk sayuran yang lebih beragam. Lalu berikut adalah produk yang kami jual. Yang pertama adalah paket bawang merah, paket sambal terasi, paket sayur sop, paket sayur pare, paket sayur terong. Lalu ada juga paket cabai merah keriting, paket cabai merah dan rawit, paket sayur asam, paket sayur sawi putih, dan paket sayur wortel. Lalu apa saja strategi pemasaran yang sudah kami lakukan? Yang pertama adalah melalui penjualan langsung di setiap hari Minggu pagi. Lalu ada juga WhatsApp bisnis. Dan kita juga ada live medsos melalui Instagram. Dan kita juga mempunyai saluran e-commerce melalui Shopee. Dan terakhir kita juga memiliki channel YouTube, yaitu Akmal For You IP60. Lalu bagaimana dengan profil dari para pelanggan? Berdasarkan evaluasi penjualan kami, dari kurang lebih 48 orang pelanggan yang sudah membeli, saya dapat mengelompokkan menjadi 3 segmen, yaitu 1. Pekerja kantoran sebanyak 36 orang atau 75%. Yang kedua, ibu rumah tangga sebanyak 8 orang atau sekitar 17%. Dan yang terakhir, mahasiswi sebanyak 4 orang atau 8%. Berikutnya adalah laporan penjualan. Sebelumnya saya akan memaparkan faktor pendukung dari penjualan kami, yaitu letak pasar yang tidak jauh sehingga mudah dan efisien untuk mendapatkan barang dagangan. Yang kedua, penjualan melalui online lebih banyak diminati, terutama lewat WhatsApp bisnis, karena dapat memilih sesuai kebutuhan konsumen dan pembelian terjadwal. Yang ketiga adalah penjualan secara langsung membuat kita sering berinteraksi sehingga bisa mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Dan juga ada faktor penghambat. Yang pertama adalah adanya libur Hari Raya Idul Adha dan demo supir truk membuat stok sayur-sayuran terbatas sehingga harganya menjadi tidak stabil. Lalu waktu penjualannya hanya seminggu sekali sehingga membuat permintaan masih kurang maksimal. Dan yang ketiga, untuk penjualan melalui e-commerce belum berjalan dengan lancar karena terhambat dalam masalah pengiriman. Berikut adalah tabel rekapan penjualan pada minggu pertama tanggal 25 Mei 2025. Kita memulai dengan modal 300.000 dan penjualan hanya mendapatkan 180.000 sehingga merugi sebesar 120.000. Minggu kedua pada tanggal 1 Juni 2025 kita mengeluarkan modal sebanyak 200.000, lalu penjualannya 230.000 sehingga mempunyai laba sebesar 30.000. Yang minggu ketiga kita libur karena Hari Raya Idul Adha. Yang minggu keempat tanggal 15 Juni 2025 kita mengeluarkan modal 300.000 dan penjualannya sebesar 360.000 sehingga mempunyai laba sebesar 60.000. Lalu minggu kelima pada tanggal 22 Juni 2025 kita mempunyai modal 300.000 dan penjualannya sebesar 380.000 sehingga mempunyai laba 80.000.
Lalu pada minggu ke-6 kita libur karena ada urusan keluarga, dan minggu ke-7 pada tanggal 6 Juli 2025 kita mengeluarkan modal sebesar 350.000 dan penjualan sebesar 480.000 sehingga mendapatkan laba sebesar 130.000. Jadi total semuanya adalah pengeluaran modal sebesar 1.450.000, lalu hasil dari penjualan sebesar 1.630.000 sehingga mendapatkan modal keseluruhan sebesar Rp300.000. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.